Ami di Bedtime Story with Ami. Ya ampun, udah lama banget kita nggak bertemu ya. Hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini adalah Hari Dongeng Nasional. Gak cuman itu, hari ini adalah 1 tahun Ami bikin video Bedtime Story with Ami. Nah, setahun yang lalu Ami membawakan video tentang membacakan bukunya Pak Suyadi alias Pak Raden. Judulnya 1000 Kucing. Nah, tahun ini Ami juga mau ngomong kebetulan yang diambil buku tentang kucing juga, tapi namanya si Betty. Judulnya Aku Ingin Punya Teman, Friends for Me, ditulis oleh Media Derni, diilustrasikan oleh Ella Elviana, terbitan dari BIP. Kayak gimana ya ceritanya? Ingin punya teman, Friends for Me. Lihat deh, ada capnya. Ini buku bekas. Apa buku bekas? Yang penting isinya masih bagus. Oke. Ini bukunya bilingual ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Betty had a new collar. Betty punya kalung baru. The collar was blue and it was made of rubber. Warnanya biru dan terbuat dari karet. Her name was written on one side and her master's phone number and address on the other side. Nama Betty tertulis di salah satu sisi dan di sisi yang lain terdapat nomor telepon dan alamat pemiliknya. Siapa yang punya kucing di sini? Kucingnya biasanya kalau dipelihara ada kalungnya supaya nanti ada informasi kan. Kalau kucing tuh suka jalan-jalan kan, kesana kesini makin lama makin jauh, terus suka lupa jalan pulangnya. Nah, kalau diketemuin orang bisa dikembalikan pada pemiliknya. Oke, kita mulai lagi ya. Betty was proud and happy wearing her new collar. Betty bangga dan senang memakai kalung barunya. People would know that she had an owner. People would know that she had an owner. Karena orang-orang jadi tahu kalau ia ada pemiliknya. Someone who loved and would take care of her. Seseorang yang menyayangi dan menjaganya. I want to look for some friends to play with. Aku ingin mencari teman bermain, kata si Betty. Betty walking around from one to another house in her neighborhood. Betty berjalan-jalan dari satu rumah ke rumah yang lain di lingkungan sekitarnya. But she could not find any cats. Tapi ia tidak bertemu dengan seekor kucing pun. She walked to the park and met a butterfly in the park. Butterfly punya sayap. Ini dia butterfly-nya tuh. Si Betty melihat butterfly. Do you want to play with me? Betty asked the butterfly. Tanya Betty pada si kupu-kupu. Sure, if you can fly, said the butterfly, and she flew away. Tentu saja, asal kamu bisa terbang, kata si kupu-kupu dan ia pun terbang menjauh. Kayak lagunya ini dong ya. Kupu-kupu gimana? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, ini kupu-kupu ini suka terbang-terbang sendiri aja, nggak nungguin ya. Betty saw a bee collecting honey. Do you want to play with me? Betty asked the buzzing bee. Betty melihat seekor lebah yang sedang mengumpulkan madu. Maukah kau bermain denganku? Tanya Betty pada si lebah. Sure, if you can help me collect honey, the bee said while sucking out the honey. Tentu saja kalau kamu bisa membantu mengumpulkan madu, kata si lebah sambil menghisap madu. Betty saw a squirrel who looked busy with a peanut. Betty kemudian melihat seekor tupai yang tampak sibuk dengan kacangnya. He looked so cute and fuzzy. Dia lucu sekali dan bulunya lembut. Do you want to play with me? Betty asked the squirrel.
Maukah kau bermain denganku? Tanya Betty pada tupai. Sure, if you can give me a peanut, said the squirrel. Aduh, banyak mintanya ya binatang-binatang ini. Tentu kalau kamu bisa memberiku kacang, kata si tupai. Nah, namanya juga binatang ya, perlu makan, cari makan sendiri. Kalau diajak main, nanti nggak bisa cari makan. Lalu kemudian, chup, chup, chup. Where does the sound come from? Betty said. Cut, 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 cut. Dari mana asal suara itu? Kata Betty. Oh, there you are. Oh, itu dia, seru Betty. Oh, Betty cried out as she looked up to the tree. Seru Betty sambil melihat ke atas pohon. Ada apa di atas pohon? Yang bunyinya cut, 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 cut. Ada burung. Do you want to play with me? Betty asked the bluebird. Maukah kau bermain denganku? Tanya Betty pada burung biru. But the bird did not answer. Burung itu tidak menjawab. Do you want to play with me? Betty shouted. Maukah kau bermain denganku? Teriak Betty. Again, the bird did not answer. Lagi-lagi burung itu tidak menjawab. Padahal tadi cuy-cuy. Maybe if I climb up the tree, I can play with the bird, thought Betty. Mungkin kalau aku naik ke atas pohon, aku bisa bermain dengan burung itu, pikir Betty. But the tree was so high. She was scared, but she wanted to play with the bird. Tapi pohonnya tinggi sekali. Ia takut, tapi ia ingin bermain dengan burung itu. Betty climbed the tree carefully. Betty memanjat pohon itu dengan hati-hati. She jumped from one another to branch. Dia melompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Crack! A small branch was broken. Crack! Sebuah ranting kecil patah. Betty jumped quickly to the next branch. Betty segera melompat ke dahan yang lain. I did it! Betty shouted happily. Aku berhasil! Seru Betty gembira. Betty looked at the bird and said, Hi, do you want to play with me? Betty menatap burung itu dan berkata, Hai, maukah kau bermain denganku? The bird flew to another branch. Hey, don't go, Betty said. Burung itu malah terbang dan hinggap ke dahan yang lain. Jangan pergi, seru Betty. Betty followed the bird. Betty mengikuti si burung. She crawled and jumped to that branch. Ia merayap lalu melompat ke dahan itu. But the bird flew to the top of the tree. Tapi si burung malah terbang ke puncak pohon. Hey, wait for me! Betty shouted and followed the bird. Betty berseru dan mengikuti burung itu. She sat on the top of the tree. Ia duduk di dahan pohon yang paling tinggi. Why don't you want to play with me? Asked Betty. Cats like eating birds. The bird said and flew away without looking at her. Kenapa sih kamu gak mau main denganku? Tanya Betty. Kucing kan suka makan burung, kata burung itu sambil terbang menjauh tanpa menatap Betty sedikit pun. Oh, itulah mengapa si burungnya tuh begitu ya Betty-nya mendekat langsung terbang lagi. Ternyata takut dimakan. But I don't wanna eat you, I just wanna play with you, Betty cried. Tapi aku tidak mau memakanmu, aku hanya ingin bermain denganmu, seru Betty. She was very upset. Ia kecewa sekali. Betty looked around the tree branches. Betty menatap ke sekeliling dahan pohon. The bird wasn't there anymore. Burung itu sudah tidak ada di sana lagi. Bengong ya si Betty ya. Betty looked down. Betty melihat ke bawah. She was far away from the ground. Ia berada jauh di atas tanah. She was very scared. Ia takut sekali.
She started to meowing. Betty pun mulai mengeong. Gimana kucing mengeong? Meow. She wanted people to know that she needed a help. Ia ingin orang tahu bahwa ia membutuhkan pertolongan. Suka lihat nggak? Pernah lihat nggak kucing yang ngeong-ngeong dari atas genteng atau dari atas pohon? Berani manjat tapi nggak berani turun. Ngeong-ngeong gitu. Ow, ow. Gitu ya. A little girl with a cat in her arms saw Betty from the ground. Seorang gadis kecil yang sedang menggendong kucing melihatnya dari bawah. She ran to her parents and came back with her dad. Ia pun berlari untuk memanggil orang tuanya dan kembali bersama ayahnya. Ini dia nih. Oh, si gadis kecil. Her dad climbed up and brought Betty down from the tree. Ayah gadis itu memanjat pohon dan menurunkan Betty. Betty felt relieved and happy. Betty merasa lega dan bahagia. Nah, karena dia kucing peliharaan ya, jadi kucingnya jinak kalau diangkut orang lain masih mau. Tapi kalau kucingnya udah takut turun, giran dibantuin malah lari-lari. Ya, susah deh. Especially when the girl's cat wanted to be her friend. Apalagi ketika kucing gadis itu mau menjadi temannya. The little girl read Betty's collar and brought her back to her home. Gadis kecil itu membaca kalung Betty dan membawanya pulang ke rumah. Ke rumahnya Betty ya, bukan ke rumahnya si gadis itu. Jadi kalau ketemu kucing, jangan main diambil kalau sudah ada kalungnya. Itu dia habis. Oh, the end. Ya, si Betty sudah selamat. Sekian cerita hari ini. Kita bertemu lagi di cerita-cerita lainnya. Semoga tidak terlalu lama. Semoga tidak harus nunggu tahun depan. Sebentar lagi tahun depan, Neng. Hampir 5 minggu lagi kita bisa ke tahun yang baru. Tapi mungkin masih di rumah aja. Apa gimana ya? Baiklah, sampai jumpa lagi anak-anak soleh, soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.